Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Dokter Abror, para kru dan Sobat Healthy sekalian. Senang sekali kita bertemu lagi untuk sesi kedua pada malam hari ini. Dalam acara apa, Dok? Ngoseh. Ngobrol sehat. Ngobrol sehat. Oke, baik. Sekarang nih udah sesi 2 nih, Dok. Kita mau bahas apa sekarang topiknya nih, Dok? Ya, ini organ yang penting juga nih. Iya. Kalau di Agim mah kolbu. Kolbu. Di mana itu kolbu? Ya, kalau di kita adalah hati, ya. Hati, baik. Berarti topiknya tentang bagaimana menjaga hati supaya tetap sehat ya, Dok ya, dan berfungsi prima. Ya. Baik. Sama nih, Dok, seperti yang sebelumnya. Kita pengen kenalan dulu nih, hati itu apa sih? Letaknya di mana di dalam tubuh, terus fungsinya apa aja? Ya, hati ini memang disebut homonim ya. Satu kata memiliki banyak arti. Ya. Jadi kalau bilang sakit hati, patah hati, atau hati yang bersih, hati yang luka, nah itu. Nah, kalau hati yang dimaksud dalam medis itu adalah liver atau hepar. Ya. Karena beda dengan dalam arti puisi atau lagu, hati itu di sini. Kalau hati medis di sebelah kanan atas dari perut. Ya. Nah, kalau hati secara agama apa tuh? Ada juga tuh, jantung ya. Tapi sekarang kita hati. Cuman ya memang kenapa para pencipta lagu, puisi dan juga agama mengajarkan hati harus bersih. Ya memang hati itu sangat penting. Hati itu memiliki banyak fungsi. Fungsinya apa aja tuh, Dok? Waduh, banyak. Ya, ada fungsi menyaring juga. Menyaring racun-racun. Jadi racun itu bisa dipecah, disaring, dibuang oleh hati. Tuh fungsi pertama. Fungsi kedua, dia sebagai sintesis, membuat zat yang sangat penting juga, yaitu zat glukosa. Gula. Ya, kenapa orang puasa kok nggak pingsan, orang tersesat di gunung masih bisa bertahan. Karena hati akan membuat sumber energi yaitu glukosa, dibuat dari penyimpanan di situ yaitu glikogen, lemak, dan protein. Ya. Kemudian fungsi yang lain di situ ada saluran-saluran ya. Ada saluran empedu. Empedu itu buat pencernaan juga penting. Buat membuang garam-garam dan juga lemak dan sisa-sisa pemecahan sel darah itu empedu. Kemudian fungsi-fungsi yang lain itu ya dia letaknya itu di tempat yang sangat strategis ya. Jadi sebagai saluran darah. Darah itu semuanya pasti lewat di hati. Karena kan memang dia sebelum masuk ke jantung itu ke hati dulu. Makanya di situ ada vena porta, pembuluh darah balik yang terbesar. Nah itu. Kalau fungsi-fungsi yang lain ya membuat protein agar tubuh kita imunnya kuat. Juga menghasilkan salah satunya ya banyak hormon-hormon juga ya. Karena dia termasuk organ penghasil darah. Ya, makanya kalau orang kurang darah hatinya membesar. Karena untuk
mengkompensasi ya. Nah, ya, jadi membantu sumsum tulang dalam membuat darah. Oke. Banyak banget fungsinya ya dok ya? Ya banyak. Banyak. Nah makanya nanti dalam membahas atau mendiagnosa kita harus jeli. Hampir semua keluhan bisa berasal dari hati. Karena saking banyaknya fungsinya ya dok ya. Gitu, baik. Terus nih dok, kalau misalnya tadi kan fungsi hati ini banyak nih dok. Berarti kan mungkin ada gangguan juga di hati. Kira-kira kalau misalnya fungsi hati terganggu, yang nampak pada kita, gejalanya tuh apa dok? Nah ini biasanya gampang dibagi dua dulu. Yang disebut gangguan hati yang akut atau kronis. Akut itu artinya baru, mendadak. Kalau yang baru seperti ini biasanya adanya reaksi inflamasi. Ya, dia bisa demam, bisa sakit kepala, mual-mual. Nah, inflamasi yang baru tadi akan membuat sel-sel hati bengkak. Ya, bengkak, nyeri di kanan perut kanan atas. Nah, kalau ada bengkak begitu, biasa timbul matanya kuning, kulitnya kuning. Ya, itu secara umum di situ. Tapi seperti saya bilang, semua keluhan juga bisa dari hati. Ya pasti lemas juga, mual juga, bahkan bisa apa namanya ya, linglung, ya seperti susah tidur, gelisah. Nah itu gejala pada gangguan hati yang akut. Nah, kalau yang kronis, kronis ini yang harus kita jeli lagi, karena sering tidak bergejala. Iya, biasanya kenanya itu ada yang dari lahir. Ya ada yang penularan hepatitis itu dari ibu ke bayi, atau saat anak-anak. Itu biasanya sampai remaja sampai dewasa tidak terasa apa-apa. Karena apa? Tubuh itu bisa mengatasi, meredam infeksi itu. Nah, jadi kalau yang kronis nanti justru yang muncul adalah gejala-gejala kerusakan hati. Nah, yaitu ada 2 jenis. Yang satu karena hatinya ini rusak, jadi menyumbat aliran darah, aliran empedu, dan aliran getah bening. Nah, jadi nanti gejalanya kalau tersumbat gitu bengkak-bengkak. Bengkaknya tapi di perut. Kemudian bisa timbul varises. Kok bisa varises? Nah, kalau pemirsa Sobat Healthy, varisesnya di kaki ya? Iya, seringnya paling taunya di situ ya dok ya, varises di kaki. Kalau gangguan hati tuh ngeri. Varisesnya di lambung. Di mana-mana ya dok. Di sini nih apa? Kerongkongan. Tenggorokan. Iya. Nah, bedanya apa? Tenggorokan saluran nafas dok. Kalau kerongkongan saluran makan. Ya, kalau varises di situ sangat rentan untuk pecah, muntah darah, berak darah. Terus, nah tadi yang disebabkan oleh penyumbatan ya, itu bisa sampai besar sekali tuh perutnya dok ya. Yang kedua, karena kerusakan hati, jadi tidak berfungsi kan. Nah, sedangkan fungsi-fungsi hati tadi kan banyak ya, menghasilkan protein. Nah, kalau orang kekurangan protein, itu juga cairan akan bocor dari pembuluh darah, bengkak-bengkak juga. Dan karena protein ini penting untuk sistem imun, jadi gampang infeksi, sakit. Kemudian
Protein ini juga buat berbagai jenis transport namanya ya, membawa sel-sel darah, membawa nutrisi. Kalau kekurangan protein, tentu tubuh juga ya, lemah. Kemudian fungsi selain membuat protein, dia membuat itu namanya zat pembekuan darah, ya, yang membuat fibrinogen, membuat zat-zat faktor-faktor pembekuan. Jadi nanti gampang pendarahan. Sulit berhenti ya dok ya kalau berdarah. Sulit berhenti. Jadi udah ada varises bisa berdarah, pembekuan darahnya terganggu, muntah. Dan gangguan yang lainnya itu karena racun tidak bisa disaring, tidak bisa dibuang, juga sama. Kesadaran bisa koma, jadi gangguan hormon-hormon yang lain terganggu. Seperti kalau ini nih, yang sakit liver, laki-lakinya payudaranya bisa membesar. Ginekomasti ya. Iya. Karena dia tidak mampu menghasilkan hormon yang baik. Nah, itu ya tadi gejala-gejalanya. Ya udah, kalau untuk yang kronis mungkin banyak waktu bisa kita kupas minggu depan. Siap. Yang Umum-umum penting dulu yang ya. akut dulu ya. Ya, baik. Jangan sampai terjadi terlambat ditangani. Baik. Oke, itu kan tadi gejalanya dok ya, yang akut sama yang kronis. Emang sebenarnya yang paling sering nih dok di Indonesia yang bikin orang kena penyakit hati itu apa sih dok, atau penyakit liver? Kok penyakit hati ya? Penyakit hati ya benar. Iya. Penyakit hati akut dan kronis. Jadi penyebab kalau di dunia ya. Kalau di dunia itu rankingnya masih virus. Ya, hepatitis B. Hepatitis B itu di dunia ini aja tuh hampir 500 miliar orang itu membawa-bawa virus hepatitis B. Nah, sedangkan hepatitis B ini akan merusak secara bertahap, akan timbul namanya pengecilan hati, dan nantinya menjadi kanker hati. Ya. Ini kalau yang namanya di Hong Kong, itu semua hepatitis B. Bisa gitu ya dok? Iya, karena memang sudah membawa virus dari semua orang tuanya, kakek neneknya. Jadi ya sampai ke bawah-bawahnya sangat ketularan. Iya, bisa dari saat masih kecil, saat melahirkan, atau sudah dewasa pun. Nah, itu. Cuman kalau hepatitis B ini masih bisa dicegah. Makanya sekarang untuk Indonesia ada wajib vaksinasi hepatitis B pada bayi. Imunisasi dasar ya. Ya. Kemudian pada pasangan yang menikah, bila pasangannya memiliki hepatitis B, bisa divaksin. Dan juga ada obatnya, obat antivirus. Nah, penyebab yang kedua ada hepatitis yang lain ya, hepatitis C. Kemudian kalau hepatitis A, ini banyak tapi tidak pernah menjadi kronis. Pasti sembuh dalam sebulan, 2 minggu. Nah, cuman masalahnya apa? Hepatitis A ini sangat menular. Iya. Coba gimana? Hepatitis A itu virusnya tahan panas, tahan kering, tahan apa-apa. Bandel hepatitis. Bandel. Nah, orangnya sering ketularan hepatitis A dari mana? Makanan. Iya. Terkontaminasi. Bisa itu satu sekolahan kena semua. Karena apa ya? Menularnya gampang dan virusnya juga sakti. Iya, baik. Ada satu lagi yang gampang nularin tuh dari kerang. Kerang? Iya, kerang itu rupanya di lautnya atau di sungainya itu
dia kena virus itu. Oh, gitu. Baik. Udah dimasak, udah diapa, virusnya ternyata masih bertahan. Ya. Nah, ini kalau hepatitis A ini udah ada vaksinnya juga. Cuma karena dia bersifat sementara, jadi tidak diindikasikan semua harus divaksin. Khusus yang berisiko aja. Yang rentan saja, baik dok. Selain infeksi tadi apa lagi dok penyebab hepatitis? Ya. Nah, hepatitis ini sama tuh, bisa dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya kalau tersumbat, terganggu, sempat terjadi misalnya ngedrop, itu terjadi iskemik hati. Hatinya kekurangan oksigen, rusak. Ya, itu bisa kalau misalnya orang kecelakaan, pendarahan, melahirkan, atau punya sakit jantung, hal-hal yang mengganggu aliran darah. Sama ya. Terus sekarang zaman ekonomi makin bagus ya. Banyak orang gemuk. Siapa nih yang gemuk? Nah, itu terjadi perlemakan hati. Fatty liver. Hatinya berlemak, ya otomatis tidak berfungsi. Kalau di luar negeri, fatty liver ini biasa karena minum alkohol. Alkohol. Kalau di kita kan jarang ya, tapi perlemakan hati ternyata banyak. Karena kegemukan. Iya. Banyak ya sobat healthies. Coba biar nggak pusing, segitu dulu. Baik. Coba yang lain. Oke, baik. Jadi kan udah penyebabnya nih dok. Nah terus apa yang bisa kita lakukan kalau muncul gejala hepatitis ini dok? Cara menanganinya? Ya, jadi kan kita nih lagi sehat. Ya. Terus tiba-tiba meriang, demam, sakit. Itu masih belum bisa ditentukan kan? Masih umum banget. Masih umum. Nah, kalau sudah muncul matanya kuning, udah itu ya hampir pasti ada gangguan. Nah, karena kalau sudah kuning itu pasti hatinya ini tersumbat, baik karena bengkak, baik karena ada penyumbatan empedu ya. Nah, itu langkah selanjutnya dicek fungsi hati. Karena apa? Memang gangguan hati itu bisa ringan, bisa biasa saja. Tapi ada yang sangat gawat darurat. Disebut gagal hati akut. Ya, kalau udah gagal hati akut itu harapan hidupnya sangat kecil. Iya. Hitungannya itu cuma 7 hari, 30 hari. Iya. Kalau sudah gagal hati akut, itu pertolongannya hanya transplantasi hati atau perawatan di ICU yang lama. Ya. Nah, jadi kita cepat cek fungsi hati. Fungsi hati itu normalnya kan antara 20, 23. Nah, bila gagal hati itu bisa sampai ribuan, ada 500. Nah, kalau sudah risiko kira-kira ini berat ya, itu harus bed rest. Harus istirahat total. Kenapa? Karena hati itu sangat lemah. Hati itu kan kalau kita makan hati gimana? Empuk kan? Iya dong. Beda sama daging, sate, keras. Kalau hati itu empuk. Nah, jadi sama kalau kita bergerak-gerak, pijit, mondar-mandir, sel-sel hatinya rusak. Sedangkan apa? Kita sangat tergantung berharap sel hati yang sedang radang tadi pulih lagi. Jadi pokoknya bed rest. Buang air kecil pun harus
tempat tidur. Jangan bolak-balik. Kemudian makanan harus yang aman, yang baik, mudah dicerna. Kemudian ingat, jangan udah hatinya jelek, rusak, diberi obat-obat yang membahayakan hati. Iya, apa coba? Paracetamol. Iya coba, paracetamol itu obat yang aman, tapi kalau buat hati penyebab overdosis obat terbesar kalau di Inggris, di mana-mana luar negeri itu paracetamol. Setahun itu bisa 40.000 orang yang keracunan paracetamol. Karena dianggap paling aman, tapi kelebihan dosis jadinya ya, Dok. Enggak sih. Terus? Karena emang sengaja bunuh diri. Oh, sengaja. Jadi itu paracetamol itu aman kalau dosis biasa-biasa Yeah. ataupun cuman kelebihan dikit ya. Tapi ternyata kalau di luar negeri itu favorit buat jadi cara untuk suicide ya. Oke. Iya, itu angkanya katanya sampai 40.000 kasus per tahun. Dari paracetamol. Terus banyak nih obatnya nih. Ada yang antibiotik. Iya. NSAID. Okay. Ada yang itu apa tuh namanya? Apa Dok? Obat KB. Ya obat TB, TB. TBC. Terus tadi saya mau ngomong apa ya? Aduh jadi lupa. Apa statin? Iya itu banyak. Obatnya banyak. Tapi satu itu saya lupa. Apa Dok? Omeprazol. Oh iya. Coba omeprazol itu kan obat lambung, obat sejuta umat ya. Iya. Tapi hati-hati juga bisa kena gangguan fungsi hati. Ya, jadi kan kita nih di UGD atau ada pasien orang gangguan hati kan mual, seperti orang lambung. Hati-hati, omeprazolnya dilihat dulu, jangan-jangan ini fungsi hatinya sedang berat. Kalau yang masih ringan sih ya nggak apa-apa. Gitu. Itu ya rumit ya, pusing. Luas banget soalnya nih cakupan materinya. Ya, biar pinter sih. Iya baik Dok. Coba Sobat Healthy, saya nanya. Ada yang mau nanya nggak nih? Banyak kok. Oh mantap. Apa-apa satu-satu ya kita jawab. Kemudian menghadap anggapan orang sakit liver, bagusnya makan laut seperti kerang. Kan suka nih kalau di lembur-lembur ya. Iya. Kerang itu harus kerang. Nah Dok, gimana tuh Dok? Katanya suruh makan kerang nih, udah kena penyakit hati. Ya. Itu ada benarnya sedikit. Karena kan orang fungsi hatinya terganggu itu akan tidak mampu menghasilkan protein ya. Nah, proteinnya kurang, tubuh sangat ngedrop, lemah. Harus banyak makan protein. Ya salah satunya ya silakan mau makanan laut, makanan darat. Bahkan telur pun itu proteinnya tinggi, bagus ya. Jadi tidak spesial harus kerang, tapi memang harus tinggi protein. Tinggi protein karena menggantikan ketidakmampuan hati untuk membuat protein. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Ya. Intinya sih proteinnya sih Dok ya, bukan masalah makanan kerangnya. Bukan. Ya, oke baik. Terus gimana nih? Ya, jadi gitu, gak harus kerang. Malah tadi kerang bisa menularkan hepatitis A. Karena kan kerang itu kan hidupnya diem ya. Dia semua racun masuk ke situ. Iya benar. Kayak di Teluk Jakarta, di Teluk mana tuh Jepang. Itu air raksa, logam berat tuh. Tapi saya suka juga sih. Enak Dok soalnya. Enak. Gurih. Berarti harus ditanya dulu nih kerang dari mana ya. Harus dari laut yang bersih. Repot ya nanyanya. Oke baik. Terus apa ya? Harus minum atau makan suplemen apa?
Ya. Biasanya tuh pasien dulu tanyain, udah kena penyakit liver terus minum apa nih dok supaya memperbaiki fungsi livernya. Adakah obat yang spesifik untuk fungsi hati? Ya. Jadi hati ini lemah banget. Dan seperti saya jelaskan, sebenarnya bukan virusnya yang merusak. Virusnya malah virus apa sih? Atau obatnya yang merusak. Tapi yang terjadi itu reaksi imunnya. Ya mirip dengan COVID kan badai sitokinnya gitu. Jadi ada virus hepatitis B, hepatitis A. Datanglah sel-sel antibody, sel namanya tuh neutralizing antibody, pembunuh ya, sel natural killer. Akibatnya dia memang membunuh virus tapi sel hatinya ikut kena. Jadi kita bisa berikan obat-obat yang meredakan atau mengatur tadi sel-sel imun kita. Nah itu sudah diteliti, bisa menggunakan asetilsistein. Tuh makanya waktu COVID banyak pakai asetilsistein karena buat mengurangi badai sitokin.